Shalom, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Sarota pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025. Memulai semua aktivitas kita hari ini, kita akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami datang lagi tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang kami boleh alami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini, menikmati pagi yang indah, pagi yang cerah. Itu semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu untuk mendasari semua kegiatan kami hari ini. Karena itu, mampukan kami untuk mengerti dan memahami apa arti dan mana firman-Mu ketika kami membacanya. Bapa dalam surga, berfirmanlah, sesungguhnya kami telah sedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oleh Lembaga Alkitab, firman Tuhan hari ini diberikan judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, dan lebih berbahagia kalau kita mau melakukan dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin atas firman-Nya. Kita akan renungkan firman Tuhan ini melalui renungan harian Toraya dengan tema iman yang hidup atau mati. Iman yang hidup atau mati. Kapatonganan tuo batu mate. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang bijak mengatakan hidup bukan pilihan, tetapi di dalam hidup ada banyak pilihan. Salah satu yang menarik ialah memilih hidup atau mati. Mayoritas orang akan memilih hidup, namun tak jarang pula yang memilih mengakhiri hidupnya. Itu semua adalah pilihan kita. Beriman kepada Yesus Kristus juga adalah sebuah pilihan tegas bagi kita. Akan tetapi iman itu bisa saja hidup dan bisa pula mati. Apa yang membedakan keduanya? Orang percaya di perantauan mengalami kebingungan perihal hubungan iman dan perbuatan. Yakobus menegaskan bahwa iman kepada Yesus Kristus membuat manusia dibenarkan seperti yang terjadi pada Abraham. Iman tanpa disertai perbuatan adalah hal yang sia-sia. Yakobus memakai kata mati di ayat yang ke-17 untuk menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak hidup dan tidak dapat dirasakan. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang tidak didasari iman adalah perbuatan yang kosong di ayat yang ke-20. Iman kepada Yesus Kristus tersebut menggerakkan perbuatan sehingga buah dari iman tersebut dinyatakan melalui perbuatan, dan perbuatan tersebut digerakkan oleh iman. Kisah Abraham menjadi penegasan bahwa iman sangat penting, sedangkan kisah Rahab menekankan pentingnya perbuatan baik. Iman disebut hidup ketika disertai dengan perbuatan. Iman yang mati ialah iman yang tidak dinyatakan melalui perbuatan. Saudara-saudara, kita telah mengetahui perbedaan iman yang hidup dan iman yang mati. Lalu, manakah yang harus kita pilih? Kita semua adalah orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di dalam kasih itu, Roh Kudus menuntun kita beriman kepada Dia. Iman percaya kepada Yesus Kristus harus kita nyatakan dalam hidup ini. Dengan demikian, iman kita menjadi iman yang hidup, bukan menjadi iman yang mati. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya kita dimampukan untuk dimengerti. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami, di mana kami sudah membaca dan mendengarkan akan firman-Mu, bahkan boleh merenungkannya. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam seluruh langkah hidup kami. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami datang juga kepadamu dengan hati yang tulus, memohon doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan selalu memberikan kepada kami kesehatan yang baik. Kiranya Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter dapat memberikan penyembuhan
bagi mereka yang mengalami kondisi yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Kami mohon kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami dan memberikan kebijaksanaan bagi kami dan dalam setiap tindakan yang kami ambil. Bimbinglah kami agar kami dapat menjadi teladan yang baik di tempat kerja kami, dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami kepada orang lain yang nantinya dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kami semua yang berada di dalam pendidikan. Berkatilah kami, berikanlah kepada kami ketekunan dalam belajar, pemahaman yang mendalam atas ilmu yang kami pelajari, dan kiranya Engkau melindungi dan membimbing kami dalam setiap tahap perjalanan pendidikan, khususnya bagi anak-anak kami ya Tuhan. Bimbinglah ya Tuhan agar semuanya menggunakan dengan baik secara bijaksana yang dapat memberkati orang lain, yang tentunya di dalamnya adalah memuliakan nama Tuhan melalui keberhasilan-keberhasilan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kami kebijaksanaan dalam mengelola rezeki yang Engkau percayakan kepada kami, dan bimbinglah kami Tuhan untuk menggunakan sumber daya dengan bijaksana. Tuhan, Engkau yang selalu membukakan pintu rezeki yang baru jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan berikanlah kecukupan kepada kami dalam setiap kebutuhan hidup kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan yang menolong, yang senantiasa membentengi kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang melindungi dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang kami alami. Kami mohon Engkau melindungi kami dalam segala bentuk bahaya yang mengintai, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bapa dalam surga, juga kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Bantulah keluarga kami, dukunglah kami untuk saling memaafkan dan saling mencintai satu sama yang lain sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Lindungilah keluarga kami dan dari godaan-godaan yang dapat memecah belah hubungan, dan kuatkanlah ikatan kasih di antara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan gereja-Mu di hari ini. Berkatilah para pendeta, para pemimpin gereja, dan para pelayan agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani jemaat. Berikanlah kekuatan bagi kami, bagi mereka untuk membimbing dan memberkati umat-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Berikanlah mereka keberanian untuk berbuat adil, integritas dalam tindakan, dan kesatuan dalam melayani masyarakat. Kami memohon Engkau Tuhan melindungi negara kami dari segala ancaman dan kekerasan, bahkan juga kekacauan. Bapa dalam surga, ini doa kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin.